Halo semua, masih dengan saya Fiska Noviantri. Pada video kali ini saya akan memaparkan apa sih yang dimaksud dengan persamaan diferensial biasa yang eksak sekaligus dengan cara menyelesaikannya. Yuk kita simak. Eksak ODE. Misalkan diberikan suatu persamaan diferensial seperti yang saya tulis berikut. Katakanlah saya punya fungsi M yang bergantung pada dua peubah yaitu XY ditambah dengan fungsi lain katakanlah N yang sama seperti M bergantung pada dua peubah yaitu XY juga. Tapi si N ini dikalikan dengan Y aksen sama dengan 0. Dan di sini Y berarti adalah fungsi. Y adalah fungsi yang bergantung pada variabel X. Nah, ODE ini misalkan saya tulis dalam bentuk lain. Ya, misalnya boleh juga saya tulis dalam bentuk M X, Y. Tapi sekarang Y aksennya saya tulis dalam bentuk dy per dx sehingga M-nya saya kalikan dengan dx ditambah dengan N X, Y. X, Y juga ya di sini dikalikan dengan dy sama dengan 0. Jadi Y aksennya saya ubah menjadi dy per dx sehingga boleh tuliskan dalam bentuk yang tulisan berwarna biru. Nah, kapan sih bentuk ODE yang seperti ini dikatakan eksak? Nah, bentuk ODE ini dikatakan eksak, hanya bisa dikatakan sebagai eksak ODE jika dan hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut, yaitu do M per do Y atau turunan parsial M terhadap Y itu harus sama dengan do N per do X. Ya, jadi turunan parsial M terhadap Y harus sama dengan turunan parsial N terhadap X. Jika ini terjadi, maka kita katakan bahwa ODE tersebut adalah ODE yang eksak. Lantas, kalau ODE-nya eksak, maka sebetulnya bagaimana sih atau apa sih solusi dari ODE tersebut? Yaitu YX sama dengan apa gitu ya. Pertanyaan kita selalu adalah fungsi YX-nya ini, fungsi apa sih yang memenuhi ODE tersebut gitu ya. Nah, suatu ODE yang sudah eksak itu memiliki solusi. Solusinya adalah solutionnya adalah katakanlah solusinya adalah U XY U X, Y, suatu fungsi U yang bergantung pada variabel XY sama dengan suatu konstanta di mana C adalah suatu konstanta yaitu elemen real. Tapi ada pertanyaan nih, sebetulnya U-nya itu apa sih gitu kan ya? U-nya itu fungsi apa sih? Nah, ternyata teman-teman, solusi U ini harus memenuhi kondisi ya, where U, jadi ketika U-nya, ketika fungsi U X, Y itu harus memenuhi ya. Harus memenuhi kondisi berikut. Kondisi yang harus dipenuhi ada dua buah. Ya, jadi solusi adalah U dan solusi ini harus memenuhi kedua kondisi berikut. Kedua-duanya harus dipenuhi, jadi kalau cuma salah satu maka akan menjadi gagal gitu ya. Nah, apa sih yang perlu dipenuhi? Yang perlu dipenuhi adalah bahwa ternyata do U per do X atau turunan U, turunan solusinya terhadap X itu harus sama dengan fungsi M X, Y. M X, Y. Dan itu berlakunya berarti harus berlaku dua-duanya ya. Makanya saya bilang tadi harus berlaku dua-duanya, tidak hanya salah satu. Dan do U per do Y itu harus sama dengan fungsi N, yaitu XY. Nah, jadi kedua ini harus dipenuhi. Ya, jadi kalau saya highlight gitu ya, maka solusinya adalah ini. UXY sama dengan C, di mana C adalah suatu konstanta bilangan real, dan U ini harus memenuhi kedua kondisi yang sedang saya kotakin, yaitu do U do X sama dengan M, dan do U per do Y harus sama dengan N. Jadi kedua ini dipenuhi dengan melalui syarat do U per do X sama dengan M. Saya kasih nama saja, ini misalnya syarat yang pertama, boleh terbalik ya sebetulnya.
saya kasih yang kiri adalah syarat pertama, yang kanan adalah syarat kedua. Boleh terbalik, yang kiri syarat kedua, yang kanan syarat pertama. Nah, dengan memenuhi kedua kondisi tersebut, yaitu syarat 1 dan syarat 2, nanti kita akan otomatis bisa menemukan U yang tepat. Begitu. Ya, mari kita coba dengan menggunakan example. Ya, supaya tidak terlalu padat, kita coba example-nya di page berikutnya.